pira keajaiban ayaqula utawi yen to ngucap qailun sapa wong kang ngucap la a'rifu ora kenal sapa ingsun illallah kejaba ing Gusti Allah wa yakunu lan ana sapa qail shadiqan iku wong kang jujur wa yaqulu lan ngucap sapa qail a'rifu kenal sapa ingsun Allah ing Gusti Allah wa yakunu lan ana sapa qail shadiqan iku wong sing jujur juga piye iku. Lakin tetap ini dalika utawi mengkono la a'rifu illallah biwajhin iku kelawan siji wajah wa hadzalan utawi iki a'rifullaha biwajhin iku kelawan wajah kang liya fa idza ikhtalafa mongko nalikane beda wajhul kalami apa wajahe kalam landasan kalam tasawwara mongko dadi ketok asidqu apa kejujuran fil qismaini ing dalam rong bagian munila a'rifu karo a'rifu wa yartafi'u lan dadi ilang at-tanaqudu apa kontradiksi perlawanan mim baini nafi ing dalam antarane nafi wal isbati lan isbat wa dzalika lan utawi mengkono tasawwara sidqu fil qismain wartafa'at tanaqud li anna lima'rifatillahi krana sak temene iku tetep kedue kenal Gusti Allah sabilani apa dalan loro ahaduhuma utawi salah sijine sabilan masdudun iku tertutup mumtani'un tur tegese den cegah utawa kacegah wadzalika lan utawi mengkono ahaduhuma ma'rifatuhu iku kenale wong bikunhihi kelawan jati dirine Gusti Allah utawa zate Gusti Allah wa haqiqatihi lan haqiqate Gusti Allah wasani lan utawi kang kamping pindho maftuhun iku terbuka lil khalqi kedue makhluk wa dzalika lan utawi mengkono maftuhun lil khalqi ma'rifatuhu iku kenale wong bi asma'ihi kelawan pira-pira asmane Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Gusti Allah. Nah, kata Imam Ghazali termasuk di antara keanehan, aneh tapi nyata, yaitu ketika ada orang mengatakan saya tidak kenal siapa-siapa kecuali kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan saya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang pertama mengatakan tidak kenal, yang kedua mengatakan kenal. Maka kata Imam Ghazali dua-duanya itu jujur, dua-duanya itu benar, tapi landasannya berbeda. Maka ketika landasan ucapan yang pertama dan landasan ucapan yang kedua ini berbeda, maka tidak ada masalah. Ini tidak mungkin ada perbedaan, tidak mungkin ada kontradiksi. Karena gini, cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama yaitu masdudun mumtane, sama sekali kita tidak akan mungkin bisa menembusnya, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi jalurnya sangat-sangat tertutup, sangat-sangat tidak mungkin untuk mencapai ke sana. Apa itu? Yaitu mengetahui jati dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat kita, semuanya dari manusia dan makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan mungkin tahu bagaimana jasadnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran aslinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada manusia, makhluk yang bisa menakar ketuhanannya Allah, itu bukan Tuhan lagi. Ya, Tuhan kok bisa dipikir secara akal manusia, berarti bukan Tuhan. Itu ya. Nah, inilah cara mengenal Allah yang pertama, yaitu dengan jalur yang tidak mungkin bisa dicapai, yaitu mengenal jati diri Allah Subhanahu wa taala. Paham yang pertama ini? Ada yang kedua, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang lain, jalur yang terbuka. Apa itu? Mengenal asma dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah itu Maha Penyayang, kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Kan enggak susah untuk dilogika ya. Kita tahu Allah itu zat yang maha menguasai. Nah, ini namanya yang satu babun mughlaq atau masdud, tertutup. Siapapun tidak akan mungkin tahu
bagaimana sejatinya Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu siapapun mungkin bisa mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tandanya. Contohnya kita ini adalah hamba yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini kita semua ini enggak ada yang tahu Allah itu kayak apa ya enggak? Nah, ini namanya babun masdud, babun mumtani, yaitu kita tidak akan bisa menembus jati diri Allah itu seperti apa. Tapi di sisi lain kita yakin Allah itu ada. Kok bisa mengatakan ada, bagaimana? Alhamdulillah kita semuanya hidup, kita semuanya bisa ikut ngaji, kita semuanya bisa ikut hahaha. Ada orang sedih, ada orang yang gembira, ada orang yang nangis, ada orang yang tertawa. Ini adalah tanda-tanda keberadaan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Maka antara keduanya, misal Anda mengatakan saya sama sekali tidak mengenal Allah, ya benar, karena landasannya memang betul-betul kita nggak tahu Allah itu seperti apa jati dirinya yang asli. Tapi di sisi lain kalau Anda mengatakan saya kenal Allah betul, saya kenal makrifat dengan Allah benar, nggak samar bagi saya, ya bisa benar aja, karena mungkin landasannya Anda merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah, Anda merasakan wujud eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya terusannya gini, lauqala lamun ngucap lana marang kita sobiyun sapa cah cilik, ma utawi apa asabilu iku dalan ila ma'rifati ladzatil jima'i ngapunten, marang ngerteni nikmate jima wa idraki haqiqatihi lan nemu hakikate jima. Fakulna mongko ngucap sapa kirta lahu marang sapa sobi, ha guna utawi ing dalem iki panggonan yaitu ma'rifat ladzatul jima, sabila niku ana rong dalan, ahaduhuma utawi salah sijine sabilan, nisfuhu iku utawi separone sabilan laka iku tetep kedua sira, hatta ta'rifa sehingga kenal sapa sira hu ing nisf, wathanilan utawi kang kaping pindho tasbiru iku sabar sapa sira, hatta tadharu sehingga muncul fika ing dalem sira gharizatus syahwati apa dorongan syahwat, thumma tubashir nuli keri-keri langsung sapa sira, nglakoni langsung sapa sira al jimaa ing jima, hatta tadharu sehingga cetha fika ing dalem sira ladzatuhu apa nikmate jima. Wa hadza tsani lan utawi iki kang kaping pindho, ya ini tubas apa tasbiru al haqiqiyyu iku hakikat al mufdi kang numekake ila haqiqatil ma'rifati marang hakikate makrifat. Wal awwalulan utawi kang awal qasirun iku terbatas, idh ghayatuhu krana utawi tujuane awal annumastila iku yento nyontokake sapa kita lahu kedue sobi ladzatal jima'i ing nikmate jima, indahu ing dalem sandinge sobi bisain kelawan siwiji-wiji minal ladzati sanging pira-pira kenikmatan allati yudriku kang iso paham utawa nemu sapa sobi ha ing allati kaladzati ta'amil huluwi kaya nikmate pakanan kang manis matalan ing dalem umpamane. Wa hadzalan utawi iki contoh tasbihun iku tasbih utawa nyerupakake, wa musyarakatun lan persekutonan fil ismi ing dalem jeneng la yufhamu ora den pahami apa tasbih haqiqatal ladzatil jima'i ing hakikate nikmate jima kama kaya barang hiya hakikat. Contohnya kalau tadi dikatakan orang mengatakan saya kenal Allah betul, benar, karena landasannya dia mengenal Allah dengan melalui sifat-sifatnya. Atau dikatakan saya sangat tidak mengenal Allah sama sekali, juga benar, karena landasannya yaitu kita tidak mengenal Allah sejatinya itu seperti apa, wujudnya kaya apa, bentuknya kaya apa, kita semuanya nggak tahu. Nah kan gitu landasannya. Ini kemudian Imam Ghazali mengkomparasikan, membandingkan, nyontok ke. Kalau ada anak kecil nanya, belum balik ini nanya ini bocil, nikmate jima iku apa Pak? Bingung tuh dadi wong tua. Cah cilik takon nikmate jima bersetubuh, berhubungan suami istri itu seperti apa? Maka sebagai
orang tua yang bijak itu harus bisa menjawab dengan bijak. Oh, nikmatnya jima gini nang, ada dua caranya. Yang satu kata beliau, yang separuh kamu bisa mengetahui sekarang, tapi yang separuhnya lagi kamu ketahui kalau sudah bisa apa, kalau di sini ghorizatu syahwah, ibaratnya kalau bahasa kasare, kalau kamu sudah gampang terangsang ketika ketemu cewek, oh iki bayi urung iso ngaceng kasarane ngoten nggih. Nah, maka yang sekarang kamu bisa mengetahui separohnya nikmatnya jima, tapi hakikatnya jima kamu tidak bisa karena kamu belum dewasa, nah gitu, belum umurnya. Maka kata beliau, ya inilah yang awal itu hanya menyontohkan saja, yaitu memberikan gambaran kepada anak kecil. Nikmati jima itu ya kayak menikmati makanan, misalnya seperti itu. Tapi gak kayak menikmati makanan, kue ngeleh, kamu lapar, kemudian kamu makan, itu kan nikmat. Nah, nikmati jima itu seperti itu, tapi jima gak seperti itu. Terus gimana Pak? Besok, jangan sekarang. Kamu aja pipis masih belum jejak kok, kan gitu kan ya. Kalau belum jejak, nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah ngerti namanya cewek, sudah terangsang ketika ketemu cewek, nanti kamu tahu nikmatnya jima. Itu percontohan saja ya. Tapi kan kedua-duanya tidak bisa dibandingkan. Yang satu itu terbatas, karena terbatas pada kenikmatan yang bisa diraih anak kecil, yaitu nikmati makanan. Tapi yang satu adalah kenikmatan yang hanya bisa difahami, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah bisa merasakan jima, kan gitu ya. Sama begitu juga kita ke masalah makrifat, kita mengatakan kita tidak kenal Allah sama sekali, ya benar, tidak masalah, karena kita tidak dituntut untuk mengenal bentuk Gusti Allah ku kaya apa, gedene sepiro, kita tidak dituntut untuk itu. Tapi di sisi lain kita dituntut untuk mengetahui Allah itu punya asma, nama-nama, Allah itu punya sifat, ya, punya sifat-sifat yang mulia. Allah itu maha kuasa, maha penyayang, maha. Nah, ini kita dituntut untuk mengenal itu, bukan dituntut untuk ketemu Gusti Allah bentuknya kaya apa sih, rupane kaya apa sih, enggak perlu. Itu besok nangke di akhirat. Makanya ini perbandingan saja. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono lauqala lana sobiyun lima rifatillahi, iku tetep kedue apa iki, wa kadzalika lima rifatillahi, kedue makrifat Gusti Allah taala sabilani, utawi ana dalan loro, ahaduhuma utawi salah sijine sabilan qasirun iku terbatas, wal akharu lan utawi kang weneh masdudun iku tercegah, ngoten nggih. Amal qasiru anapun utawi kang terbatas, fahuwa mongko iku utawi qasir zikrul asma'i, iku nutur pira-pira jeneng, wasifati lan pira-pira sifat. Wa amal masdudu lan anapun utawi kang tertutup, fahuwa mongko utawi masdud ayan tadhira, iku yento nunggu al abdu sapa kawula, ayyuj'ala apa yento den dadekake lahu kedue abad sifatur rububiyati, apa sifat kepengeranan, sifat ketuhanan, kulluha hiya sekabehane sifat, hatta yasira sehingga dadi sapa abad robban iku kaya pangeran, kama kaya barang yang tadhiru kang nunggu asobiyu sapa bocah cilik, ayyab blugha ing yen to balek sapa sobi, fayudriku mongko paham sapa sobi alladzata ing nikmate jima. Wa hadzalan utawi iki mau al masdudun iku tertutup, mumtani ontor tercegah. Wa ma'rifatuhu ta'ala lan utawi kenal Gusti Allah taala bi asma'ihi kelawan asmane Gusti Allah, wa sifatihi lan sifati Allah, tatafawatu iku berbeda-beda utawa kacek ngoten, iku berjarak, tatafawat iku berjarak ala hasabi maratibil arifina, ing atase sekadar pira-pira tingkate wong sing ahli makrifat. Faman mangko utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man la a'rifu ra kenal sapa ingsun illallah kejaba Gusti Allah, faqad shadaqa mongko teman-teman wis jujur sapa man. Fa innahu mongko sak temene kelakuan laisa iku ra ana fil wujudi iku tetep ing dalem kahanan kang wujud, illallahu kejaba Gusti Allah, wa af'aluhu lan pira-pira perbuatane Gusti Allah.
Fa idza nadzara mongko nalikane ningali sapa abad ila af'alihi marang pira-pira penggaweane Gusti Allah min haitsu hiya saking sekirane hiya af'al hiya utawi af'al af'aluhu iku pergaweane Gusti Allah. Wa kana lan ana sapa wong maqsuran nadzari iku terbatas pemandangane alaiha ing atase af'al falam tatajawaz mongko ora iso ngliwati falam tatajawaz mongko ora iso ngliwati makrifatuhu apa kemakrifatane abdu hadratar rububiyyati ing ketuhanan utawa ing pangeran fayumkinu mongko mungkin hu ing abad ayakula apa yen to ngucap sapa abad ma'arifu ora kenal sapa ingsun illallah kejaba Gusti Allah wa man lan utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man la a'rifu ora kenal sapa ingsun Allah taala ing Gusti Allah taala faqad shadaqa mongko teman-teman wis jujur sapa man fa innahu mongko sak temene abad qad danadzara iku teman-teman ningali sapa abad ila annahu marang sak temene Gusti Allah yastahilu iku mustahil ayya'rifa apa yen to kenal utawa ayu urafa utawa yen to den kenal Allah sapa Gusti Allah taala bikun hihi kelawan wujude utawa kesejatine Gusti Allah wa haqiqati lan haqiqate Gusti Allah. Begitu juga penegasan saja selanjutnya bahwasanya cara kita bermakrifat kepada Allah itu ada dua, yang satu cara terbatas, yang satu cara yang tidak bakal mungkin kita capai ke intinya. Contohnya di sini disebutkan bahwasanya orang ketika mengenal Allah melalui asma dan sifat-sifatnya Allah, maka orang-orang itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang merasakan sifat kasih sayangnya Allah itu luar biasa sehingga dia merasakan Allah itu sifatnya Rahim. Ada orang yang merasakan Allah itu maha bahaya sekali, maha yang menyiksa hambanya. Itu mungkin dia terasa takut karena dia ahli maksiat misalnya, kemudian pengen tobat, yang terlihat al-aqib yaitu zat yang maha membalas. Ada orang yang mungkin merasa Allah itu terlihat sekali maha ampunnya, misalnya dia orang yang banyak dosa kemudian dia tobat, dia hanya bisa mengharap ampunannya. Nah ini kita bisa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya itu. Hanya sebatas itu kita kenal Allah itu maha pengampun, ya tahu. Kita mengenal Allah itu maha kuasa, iya tahu. Itu namanya pandangan yang terbatas, mengenal Allah dengan lingkup yang terbatas. Makanya bisa dikatakan la a'rifu illallah, saya kenal Allah, saya tahu Allah betul, tahu bener Allah itu maha pengampun. Saya kebanyakan dosa, ya, saya kebanyakan maksiat, Allah itu maha pengampun, makanya saya nggak masalah, nggak seperti itu. Atau saya itu takut Allah itu zat yang maha menyiksa, makanya mulai dari dunia ini saya takwa misalnya. Maka mengenal Allah melalui jalur nama dan sifat-sifatnya Allah, ini namanya jalur yang terbatas. Yang satu yaitu mengenal Allah dengan jalur yang tidak mungkin bisa dicapai kepada intinya. Apa itu? Mengenal Allah jati dirinya, mustahil. Makhluk itu kenal Allah itu mustahil. Allah itu bentuknya kayak apa? Mustahil. Allah itu gedenya seperti apa? Mustahil. Kan gitu ya. Allah itu apa ya? Butuh tempat apa? Enggak, mustahil semuanya. Mustahil. Maka betul sekali kalau ada orang karena kemustahilan tersebut orang mengatakan saya sama sekali nggak kenal Allah. Nah itu juga benar. Maka tergantung landasannya. Mau mengatakan saya kenal Allah, landasannya kenal melalui sifat-sifatnya, boleh. Kalau Anda mengatakan saya tidak kenal Allah dengan berlandaskan kemustahilan bahwasanya kita tidak bisa menjangkau jati dirinya Allah, juga boleh, sah mawon. Tidak ada yang membuat murtad, itu tidak ada. Ngoten lho maksudnya. Nah ini pembahasan yang sangat panjang, mungkin jenengan ya paham, khususnya santri wajib paham. 5 krono apa iki padha iki. Qala dawa al Imamul Junaid, sapa Imam Junaid rahimahullah taala, la ya'rifu ra kenal Allah ing Gusti Allah illallah taala kejaba Allah taala dhewe. Waqat qala lan teman-teman wis dawa al ulama sapa para ulama, awalu wajibin utawi perkawitane perkara kang wajib alal insani ing ngatasane manusa ma'rifatul ilahi kelawa iku kenal pangeran bistiqonen kelawan amrih keyakinan. Qala dawa al Imamul Ghazali, sapa Imam Ghazali,
al khossatul ilahiyatu utawi kekhususan pangeran, wahia utawi khosso ilahiyah annahu iku sak temene Gusti Allah al maujudu iku wujud al wajibul wujudi kang wajib wujude bidzatihi kelawan dzate Gusti Allah dhewe allati kang anha saking dzatihi yujadu den temu kullu ma fil imkani apa sekabehane barang fil imkani kang iku tetep ing dalam kemungkinan wujuduhu utawi wujude ma ala ahsani wujuhin nizami ing atase sak bagus-baguse pira-pira aturan wal kamali lan kesempurnaan laisat ora ana apa zat illa lillahi ta'ala kejaba keduwe Gusti Allah ta'ala wala ya'rifu lan ora kenal ha ing allati utawa zat illallahu ta'ala kejaba Gusti Allah ta'ala wala yutasawwaru lan ora bisa den kenali den gambarake ayya'rifa apa yen to kenal ha ing zat illa huwa kejaba Gusti Allah auman utawa wong huwa kang utawi man mithluhu iku kaya Gusti Allah wa idza lam yakun lan nalikane ora ana lahu iku tetep kuduwe Gusti Allah mathalun sapa pembanding pangeran liya fala ya'rifu mongko ora kenal ha ing Allah ta'ala utawa zat ha ing zat ghairuhu sapa liyane Gusti Allah fa idzan mongko dumadaan al haqqu utawi kang bener ma iku barang qala kang wis ngendikan hu ing ma al junaidu sapa al Imam Junaid rahimahullah ta'ala dawe la ya'rifu ora kenal Allah ing Gusti Allah illa Allah ta'ala kejaba Gusti Allah dewi wa amal ma'rifatul wajibatu anapun utawi ma'rifat kang wajib kenal sing wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong sing mukallaf innama huwa angin pestine iku utawi ma'rifatuhu ta'ala iku kenal Gusti Allah ta'ala bisifatihi kelawan sifat-sifatnya Gusti Allah wal mumtana'ulan utawi kang den cegah huwa hiya al mumtana' ma'rifatuhu iku kenal Gusti Allah bikunhihi kelawan jati diri ni Gusti Allah wa haqiqatihi lan haqiqati Gusti Allah. Ini hampir sama dengan yang tadi. Al Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan sejatinya yang kenal Allah itu cuma Allah sendiri, yang kenal jati dirinya Allah itu Allah sendiri. Tapi di sisi lain para ulama mengatakan ketika Anda sudah masuk yang namanya tauhid, mau syahadat, mau masuk Islam, maka Anda harus tahu siapa Tuhan yang mau Anda sembah, gitu loh. Misal ada orang murtad atau orang kafir lah, orang kafir mau masuk Islam, itu kita tanya dulu, kamu tuh masuk Islam dorongannya apa, kenal siapa, kamu kenal siapa akan menjadi Tuhanmu nanti, ya gitu loh. Jadi sebelum masuk agama Islam itu dia dituntut, nah ini beberapa madhab ya, dia dituntut untuk mencari kebenaran eksistensi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa madhab, orang masuk Islam beberapa madhab mengatakan usah golek dalil Gusti Allah kayak piye, enggak usah. Ada yang seperti ahli kalam, sebagian madhab Asy'ari mengatakan oh wajib kenal siapa Allah dulu baru syahadat. Lagi gimana ini? Katanya tadi tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri, sementara di sisi lain kalau ada orang kafir mau masuk Islam dituntut untuk kenal Allah terlebih dahulu. Ini bagaimana komparasinya atau cara menggabungkannya bagaimana? Maka dikatakan sama Imam Ghazali, kita harus kita ketahui dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanannya Allah itu dalam bentuk apa? Al-wajibul wujud, yaitu wujudnya yang super mutlak, tidak mungkin Allah itu tidak wujud. Kalau kita membicarakan masa depan, nah kita nikah nih, misal ada si fulan menikah, masa depannya belum tentu dia akan punya anak atau bisa jadi punya anak. Ini berarti bukan wajibul wujud, wujudnya bukan super gitu lah. Keberadaannya tidak super, tapi Allah tidak bisa. Allah itu pasti super wujudnya, pasti ada, mutlak. Tidak mungkin ada hal yang bisa membuat eksistensi Allah itu terus kemudian berkurang. Misalnya hanya karena hambanya itu tukang maksiat akhirnya ketuhanannya berkurang, nggak mungkin Allah seperti itu, ya. Atau mengatakan Allah itu karena banyak yang taat akhirnya kekuasaannya semakin tinggi, nggak mungkin Allah seperti itu. Ada hamba maupun tidak ada hamba, Allah itu tidak perlu itu, eksistensinya wujudnya selalu ada. Nah, kita harus tahu bahwasanya eksistensi wujudnya Allah itu memang super mutlak, tidak bisa diganggu
gugat. Dan karena Allah itu super mutlak wujudnya, akhirnya dari Allah lah, dari zatnya Allah lah, dari kuasanya Allah lah, Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Nah, seperti yang saya katakan, ada orang menikah, belum tentu orang menikah ini nanti bakal punya anak. Nah, berarti keberadaan anak dari orang yang menikah ini bukan mutlak, ya, bukan kepastian. Karena kepastian itu miliknya zat yang super mutlak wujudnya, gitu loh. Nah, begitu juga anak ini ada juga karena Allah yang mengadakan. Nah, maka karena Allah itu super mutlak wujudnya, nah, kita bisa kenal Allah itu punya sifat ketuhanan yang tidak bisa diketahui kecuali Allah sendiri. Nah, gimana coba bayang no, Gusti Allah itu super mutlak eksistensinya, nah, keberadaannya tidak mungkin bisa diganggu gugat, tidak akan menambah hanya karena banyaknya orang taat, tidak akan berkurang karena banyaknya orang yang bermaksiat ataukah kafir. Maka yang kenal sifat Allah seperti ini, yang model ini, itu cuman Allah atau orang yang punya sifat seperti Allah. Dan kita ketahui orang yang punya sifat seperti Allah tidak ada, mustahil. Maka benar apa yang dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, la ya'rifullah illallah. Yang kenal Allah itu ya Allah sendiri. Tapi ya dinalar akal ora iso. Ketika yang di hadapan kita ini pasti hidup, kemudian kedepannya pasti mati. Allah tuh nggak pernah mati, selalu hidup ya, bahkan mematikan, gitu kan? Mematikan yang lain. Ini adalah eksistensi sifat ketuhanan Allah yang tidak bisa dinalar kecuali Allah sendiri, kan gitu. Wes ngeten mawon, gampangannya contoh. Allah itu ya unik ya. Uniknya gini, ada pasangan suami istri, bapak ganteng, ibu ayu, lo anak ayu sepesek-pesek monyong-monyong kok le. Kita boten. Ini kalau bukan karena adanya zat yang super wujudnya, zat yang super mutlak keberadaannya, ini nggak mungkin terjadi. Lo yang kadang yo ada yang lucu, bapak ibu elek-elek, anak masya Allah koyo artis Korea, yo ada seperti itu ya nggak? Kita boten. Wis lah taruhlah ada anak kembar siam bener-bener persis semuanya, yo nasibnya berbeda, caranya berpikir berbeda. Maka eksistensinya para makhluk ini tergantung kepada eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan eksistensi atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang ini, ya enggak ada makhluk yang bisa menakar. Maka benar kata Imam Junaid Al-Baghdadi, la ya'rifullah illallah. Yang kenal Allah jadi diri Allah ya Allah sendiri. Kita enggak punya kesempatan untuk bisa mengenal yang sejauh itu, karena kita bukan Tuhan, kita ciptaannya Tuhan. Lah yang wajib bagi kita, yang wajib bagi orang yang mau masuk Islam untuk mengenal Allah itu adalah mengenal sifat-sifatnya Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa. Ya ini yang kita dituntut untuk mengenal Allah lewat ini, bukan dituntut untuk mengenal Gusti Allah kaya apa ya, bukan. Kalau seperti itu ya akhirnya sesat menyesatkan. Makanya ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah fatahliku au kama qala. Kalian itu boleh berangan-angan pada bentuk ciptaannya Allah. Mikir masya Allah, ono wong kok gandenge ngono. Oh ya dicipratno aku Gusti ya, kayak gitu-gitu gak masalah. Ada orang masya Allah kok pintere seperti itu, muga-muga aku kecipratan pintere. Boleh mikir seperti itu boleh. Tapi yang nggak boleh ya Allah Gusti jenengan kaya apa, nggak boleh. Jenengan itu bentuknya apa, warnanya apa, nggak boleh. Ini kita nggak mungkin bisa mencapai pada pengetahuan yang itu, karena itu sifatnya mustahil. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan sampai mikir-mikir bentuk jasadnya Allah itu seperti apa. Kenapa kalau sampai mau mikir fatahliku, pasti celaka, pasti salah, pasti bayangannya itu membuat sifat ketuhanan Allah menjadi hancur, menjadi rusak. Nah, Gusti Allah kan nggak boleh dirusak, nggak bisa, nggak boleh. Ini dalam ilmu tauhid syarat mutlak, kita tidak boleh mikir-mikir atau berangan-angan bentuknya tangan Allah seperti apa, kakinya seperti apa, wajahnya seperti apa. Misal Anda baca yadullahi fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya para
makhluknya. Lah kemudian gara-gara Anda tahu bahasa Arab sedikit saja, wah Allah berarti punya tangan ini. Tangannya gimana ya bentuknya? Seperti gurita, apa seperti manusia, apa seperti kerang? Ya enggak sama, enggak bakal sama. Allah enggak seperti itu. Pokoknya Allah itu tidak bisa ditakar hakikatnya oleh nalar manusia. Limadza karana apa nara weruh sapa kita al aqila wong sing cerdas yukhfaqu iku gagal atau yukhfiqu ngaten. Yukhfiqu iku gagal, ora sukses. Tapi kuwaliane wal jahilu hale utawi wong sing bodoh yang jahu iku sukses. Fiktisa bil mali ing dalem golek bondo. Pertanyaan unik ini. Ini anak-anak IPS sama IPA biasa deh, budak korporat sama anak preman. Lucu ini. Kenapa ya? Ini pertanyaan sudah lama disampaikan tapi relate masih. Apa itu? Kadang itu kita melihat orang itu sekolahnya Masya Allah pinternya luar biasa. Wah ranking siji, beasiswa ini itu. Tapi delalah rezekinya itu biasa-biasa saja. Atau bahkan miskin. Tapi anak beradalan di kelas blurutan, bolosan, ora pinter sisan. Ya, naik kelasnya dikatrol ya, dikatrol. Tapi masa depannya dia malah menjadi bos perusahaan yang ternama. Dia lebih kaya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pinter malah nggak sukses, yang bodoh malah sukses. Innal hikmata sak temene hikmah taqtadi kuna terapi apa hikmah ayakuna apa yen ana al hakimu sapa wong sing bijaksana fi aktaril ahwali ing dalem akeh pira-pira keadaan muqallilan iku wong sing sithik wadzalika lan utawi mengkono muqallilan li annahu krana sak temene hakim yakhudhu iku ngalap sapa hakim kama kaya barang yajib kang wajib apa ma minal wajhi saking wajah alladzi kang yuhabbu kang den senengi apa alladzi summa idza nala mongko nelu keri-keri nalikane merkoleh sapa hakim hu ing alladzi lam yudakhirhu mongko ora nyimpen sapa wong hu ing alladzi an makramatin saking kemuliaan ta'innu kang gawe angel apa makromah lahu kedue hakim wal jahilu hale utawi wong kang bodoh yashulu iku dadi gampang alaihi ing atase jahil al jam'u apa ngumpulake bondo min haitsu la yubali saking sekirane ora peduli sapa al jahil fima ing dalem barang yatana walu kang merkoleh sapa jahil hu ing ma birtika bimahzurin kelawan nglakoni perkara kang den larang wastibahati mahjurin lan amreh utawa ngrampas perkara kang den batesi wastinzalin nasi lan amreh ngasorno menusa anha saking makromah bil makri kelawan rekayasa wa musaadatihim lan bantu menusa utawa nas alartika bisyarri ing atase nglakoni keelekan tomaan krana toma fi nafihim ing dalem manfaate nas. Gini. Berarti ini perspektifnya harus kita rubah dulu. Di sini al-aqil menurut mu'alif bukan al-aqil menurut kita. Cerdas menurut mu'alif bukan cerdas menurut kita. Bodoh menurut mu'alif bukan bodoh menurut kita. Kata beliau tadi gini, mengapa orang-orang yang pinter itu malah hartanya sedikit? Katakanlah orang alim. Orang alim niku kata yang tidak berkecukupan daripada yang berkecukupan. Kiai itu gede, nggak semuanya kaya ya. Nggak semuanya kaya, bahkan diriwayatkan seperti Imam Nawawi itu Masya Allah dalam kefakiran terus. Kita polkan Rasulullah kurang Rasul apa beliau, kurang Nabi apa beliau, itu pun cerdas tapi hartanya tidak banyak, sedikit fakir. Sementara di sisi lain orang-orang yang bodoh agama, orang-orang yang nggak ngerti agama itu malah Masya Allah kaya luar biasa, kaya melintir ya, tajir melintir. Maka kita harus tahu jawabannya gini, kita harus ketahui orang yang betul-betul bijaksana ya, orang-orang yang betul-betul bijaksana di dalam kehidupannya itu kalau kita perhatikan memang hartanya sedikit. Karena apa? Karena dia mengambil yang menjadi haknya, mengambil yang menjadi kepemilikan
memilikannya, bukan karena merampas atau karena menghina orang, tidak, tapi memang dicari dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ustadz, masya Allah, kasihan hidupnya ya, kasihan hidupnya, makan sehari cuma 2 kali, bahkan satu kali. Itu kenapa? Karena dia menjaga dirinya jangan sampai jatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau sampai dia terhormat karena kekayaan, maka kekayaan ini malah menjadi masalah bagi dia. Loh iya, kadang orang kaya mendadak itu lupa kalau dia asalnya kere, ya enggak? Nah, akhirnya mentasorufkan uangnya, mentasorufkan hartanya pada hal-hal yang sifatnya mungkar. Makanya orang-orang yang bijaksana, yang punya akal itu tidak semudah itu untuk menggasak atau mengambil harta. Dia harus hati-hati, cari yang halal, cari yang sesuai syariat, cari sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, wong bodoh-bodoh, orang ngerti halal haram, wah semuanya disasak. Pokoknya proyek ini harus deal, kita pegang, tendernya harus kita menangkan, bagaimanapun caranya pateni sing dadi musuh misalnya ya, atau tanding kita. Nah, seperti itu, menghalalkan segala cara. Maka kita jangan heran orang-orang bodoh yang masalah agama, mereka kaya tapi dengan menindas orang lain, mereka kaya dengan merampas harta orang lain, mereka kaya dengan menghina orang lain, bahkan membantu orang lain agar bisa melanjutkan keburukannya. Masya Allah. Dan ini yang terjadi di sekitar kita, naudzubillah min dzalik. Ya semoga kita ini ya cerdas, pinter, ya kaya ngono lho ya. Ojo cerdas tapi ora sugih ya apa ya. Terus maqala lima wajabal qat'u fi sariqah duna nahwil ghasabi wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.